Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kami dari kelompok 4 terdiri dari 10 anggota. Saya Erika Yuliana, Agus Triadi, Cici Wulandari, Kasmiati, Ade Seraduma, Ayu Komalasari, M. Aditya, Yanti Melinda, Dwi Ayu Wulandari, dan Yuni Arianti Novika. Kami di sini akan memaparkan satu tema, di mana ini adalah memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen di bawah dosen pengampu Bapak Dr. Yohan Naftali ST.MM. Paparan kami kali ini adalah mengenai rethinking global supply chain. Dalam beberapa tahun terakhir, pemikiran manajemen rantai pasokan telah menekankan optimasi biaya dengan menciptakan rantai pasokan global dan mengandalkan satu atau dua pemasok utama untuk produk atau komponen tertentu, bahkan jika mereka berada di luar negeri yang jauh. Rantai pasokan menjadi semakin global. Rantai pasokan global telah memungkinkan produsen peralatan asli dan vendor tingkat 1 dalam rantai pasokan otomotif, misalnya untuk mencapai target biaya yang agresif sambil menjaga harga kendaraan baru tetap rendah. Biaya transportasi yang lebih rendah, penurunan hambatan perdagangan, pertumbuhan sistem subkontrak, dan penggunaan internet sebagai alat komunikasi global dengan biaya rendah telah memungkinkan banyak perusahaan beralih ke model pengadaan global. Namun, kebijakan umum tersebut saat ini diuji. Pandemi coronavirus sebagai peristiwa Black Swan yang tidak terduga dengan magnitudo yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebabkan penutupan sebagian besar ekonomi dunia, mengganggu rantai pasokan di seluruh dunia. China telah menjadi salah satu pemasok dunia utama untuk industri farmasi, elektronik, logam, dan otomotif, serta berbagai produk konsumen dan industri lainnya, termasuk juga masker, bedah, dan peralatan pelindung diri pribadi lainnya. Ketika China menutup pabrik-pabriknya dan menghentikan perjalanan domestik dan internasional untuk menghentikan penyebaran virus, perusahaan di negara lain harus menutup dan menunda produksi dan pengiriman juga. Ketika coronavirus menutup perbatasan di seluruh dunia, Cina dilaporkan memenuhi permintaan internalnya untuk masker dengan mengorbankan negara-negara yang mengimpor masker buatan Cina, seperti Amerika Serikat. Rantai pasokan juga terganggu ketika negara-negara individu menutup produksi, transportasi, dan penjualan eceran untuk menghentikan penyebaran infeksi coronavirus. Subkontrak telah menjadi lebih umum didorong oleh peningkatan kompleksitas komponen, proses manufaktur yang memerlukan spesialis, dan keinginan produsen untuk memiliki kapasitas yang lebih fleksibel yang dapat dihidupkan dan dimatikan bergantung pada permintaan. Hasilnya adalah rantai pasokan dengan tingkat tiar yang lebih dalam. Pemasok mengandalkan pemasok mereka yang pada gilirannya mengandalkan jaringan pemasok mereka sendiri dalam jaringan produksi multistage. Semakin umum untuk memiliki 4 atau lebih tingkat pemasok. Tingkat kompleksitas ini membuat sangat sulit bagi perusahaan untuk memiliki visibilitas tentang siapa sebenarnya semua pemasok mereka. Tanpa pengetahuan ini, banyak perusahaan terkejut ketika terjadi gangguan besar. Selama dekade terakhir telah ada peristiwa Black Swan lainnya, termasuk Perang Dagang Amerika Serikat-China dan gempa bumi dan tsunami tahun 2011 di Jepang Timur. Beberapa perusahaan merespon dengan membentuk sumber alternatif untuk rantai pasokan mereka. Namun, banyak yang menolak untuk merubah dengan keyakinan bahwa akan hampir tidak mungkin menggantikan pemasok utama dari Cina. Tidak ada yang menyadari apa yang akan terjadi ketika ekonomi terbesar kedua di dunia sepenuhnya ditutup. Pandemi coronavirus seharusnya menjadi pengingat apa yang dapat dilakukan perusahaan sekarang untuk mengurangi risiko rantai pasokan global. Pertama, bisnis harus menghilangkan ketergantungan mereka pada sumber daya dari satu pemasok, wilayah, atau negara. Mereka harus mengembangkan sumber pasokan alternatif dan meningkatkan stok keamanan. 8 langkah-langkah ini akan meningkatkan biaya, tetapi akan membuat rantai pasok lebih tangguh. Namun, ketersediaan pasokan dapat bergantung pada kemampuan unik dari pemasok atau sumber daya tertentu. Jika sebuah perusahaan dapat dengan mudah menemukan dan bekerja dengan pemasok alternatif, mungkin dapat melakukannya dengan stok keamanan yang lebih sedikit. Perusahaan dengan proses manufaktur kompleks yang membutuhkan sertifikasi akan membutuhkan lebih banyak, misalnya
Novo Nordisk yang memproduksi setengah dari pasokan insulin di dunia di fasilitasnya di Kalundborg, Denmark. Kedua, perusahaan harus mempertimbangkan lebih banyak regionalisasi produksi, bahkan lokalitas pemasok jika memungkinkan. Ketika Toyota memimpin produksi Lean di Jepang pada tahun 1970-an, pemasoknya berlokasi di dekatnya. Toyota terus mempraktekkan lokalitas lebih dari banyak pesaingnya. Lebih dari 350 pemasok untuk pabrik Toyota di Georgetown, Kentucky berlokasi di Amerika Serikat, dengan lebih dari 100 di dalam negara bagian Kentucky. Coca-Cola berada dalam posisi yang baik untuk mengatasi gangguan rantai pasokan pandemi karena produknya yang terlokalisasi. Minuman yang dijual di Amerika Serikat diproduksi di sana. Minuman di Jerman dibuat di Jerman. Minuman di Kenya dibuat di Kenya. Sayangnya, banyak perusahaan memilih untuk mengadopsi metode produksi Lean dan Just in Time yang melibatkan jaringan global, berfokus pada harga daripada keragaman pemasok. Pandemi coronavirus mengungkapkan kerentanan pendekatan ini. Ketiga, perusahaan harus mempertimbangkan untuk mengurangi jumlah produk yang mereka produksi. Kimberly-Clark yang memproduksi kertas toilet Cottonelle, popok hugis, dan barang rumah tangga lainnya melihat lonjakan penjualan pada kuartal pertama 2020 ketika konsumen membeli lebih banyak produk pokok untuk digunakan saat tinggal di rumah. Kimberly-Clark memutuskan untuk membatasi jumlah produk yang diproduksi. Dengan membuat sejumlah produk yang lebih kecil, perusahaan dapat mengurangi tekanan pada pabrik yang harus meningkatkan produksi untuk memenuhi tingkat permintaan baru ini. Semua langkah ini membutuhkan mindset baru yang mengakui bahwa sejumlah keuntungan akan harus dikorbankan sebagai pertukaran untuk keamanan pasokan, dan bahwa rantai pasokan harus dirancang dengan lebih memperhatikan risiko. Demikianlah paparan dari kami kelompok 4. Mudah-mudahan apa yang sudah kami sampaikan dapat memberikan manfaat bagi semuanya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.